Oke, salam sejahtera saya ucapkan kepada Pak Teguh dan para asisten dosen. Di sini kami dari kelompok D4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota kami ada Yovita, ada saya sendiri Alvin Nicholas, dan teman saya satunya Albertus. Next. Nah, di hasil kerja kita ini outline-nya adalah sebagai berikut, di mana terdiri dari 7 unit, mulai dari pengkajian potensi permintaan hingga pemanufakturan produknya, hingga produknya dibuat. Next. Nah, di unit 1 ini yang membahas tentang pengkajian potensi permintaannya. Next. Pertama-tama kita memilih produk dulu, di mana pada kali ini kita memilih untuk produknya produk Smith mesin, dan kami mengambil beberapa contoh produknya. Berikut adalah contoh produknya, dan yang kita ambil ada 4 jenis produk yang menyerupai, ada strip 155 Smith mesin M80, next, dan juga Smith mesin 16120 dan Smith mesin P08 CD002, next. Nah, terus untuk segmentasi pasarnya itu kami ada 4, di mana ada faktor geografis, demografis, dan juga faktor perilaku, di mana untuk faktor geografisnya itu kita menargetkan pasarnya itu untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk demografisnya itu target pasarnya itu orang yang melakukan fitness yang sekitar usia 15 sampai 34 tahun. Dan untuk faktor psikografisnya itu yang dimana adanya tren olahraga di tempat fitness atau tempat gym yang aman dan murah. Dan untuk faktor perilakunya itu adanya keinginan untuk setiap orang untuk membuat badannya itu menjadi lebih baik, membentuk otot, dan menjaga tubuh tetap sehat. Next. Nah, untuk analisis kompetitornya ini dari kami ambil contoh dari kompetitor E155 Smith mesin ini, kami ambil contoh sebagai berikut, di mana produknya itu ada bermacam-macam dari brandnya itu. Next. Ini yang untuk yang Smith mesin SM80. Next. Dan untuk Smith mesin yang ketiga ini, Smith mesin 16120 ini juga sebagai berikut analisis kompetitornya. Next. Ini untuk yang Smith mesin yang terakhir itu ya, untuk yang W08CD002. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah metodologi kajian pasar. Di sini perangkat penelitian yang kami gunakan itu melalui kuesioner dengan memanfaatkan Google Form. Selanjutnya, untuk teknik sampling yang digunakan adalah cluster random sampling. Kemudian setelah menentukan teknik samplingnya, ditentukan jumlah sampel dengan rumus sampling error dan persentase sampel. Dihasilkan jumlah sampelnya sebanyak 67. Setelah itu kami mengadakan kuesioner ke beberapa orang, didapatkan 71 responden yang mengisi kuesioner. Selanjutnya adalah metodologi kajian pasar. Di sini terdapat beberapa substansi outputnya. Yang pertama adalah definisi populasi observasi kajian permintaan. Untuk populasi yang kami gunakan adalah orang-orang yang gemar berolahraga dengan usia antara 15 sampai 34 tahun, yang area wilayahnya itu berada di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian didapatkan total populasi yaitu 88.775.960 jiwa. Untuk karakteristik data primer yang kami gunakan adalah data jumlah penduduk Indonesia yang sumbernya dari BPS, sedangkan data sekundernya adalah data jumlah pusat kebugaran di Indonesia. Yang ketiga adalah metodologi dan metode pengumpulan data. Untuk tahap pertama yang kami lakukan adalah menentukan perangkat penelitian. Dengan perangkat penelitian yang digunakan adalah kuesioner melalui Google Form. Selanjutnya kami menentukan jumlah sampel dari teknik sampling yang kami tentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah pengolahan hasil pengumpulan data. Untuk rata-rata usia responden adalah 21,37 tahun. Kemudian median dari 71 responden adalah responden ke-36, di mana responden tersebut berusia 20 tahun. Selanjutnya adalah modus produk terpilih, yaitu produk 2, dan modus harga terpilihnya yaitu antara 10 juta sampai dengan 19 juta sekian. Selanjutnya adalah penggunaan tendensi sebaran
atau range. Contohnya seperti tertampil pada layar untuk penggunaannya. Selanjutnya untuk penyajian data kami menggunakan diagram lingkaran dan juga diagram batang. Berikut ini adalah produk terpilih, harga terpilih, dan grafik prioritasnya. Dari produk terpilih terletak di sisi kiri sini. Kemudian untuk harga terpilih dan di bawahnya ini adalah diagram batang menunjukkan grafik prioritas. Selanjutnya adalah analisis PLC. Ada 5 tahap, yaitu tahap pengenalan produk di pasar, tahap pertumbuhan permintaan dengan percepatan, tahap pertumbuhan stabil, tahap puncak, dan tahap kemunduran. Untuk saat ini, produksi speed mesin yang kami gunakan itu sedang berada pada tahap pertumbuhan permintaan dengan percepatan. Selanjutnya adalah USP atau Unique Selling Point dan strategi kompetisi produk. Untuk USP-nya, keamanan tinggi karena diberikan tambahan penahan berupa bantalan sehingga pengguna tidak tertimpa beban. Kemudian untuk strategi kompetisi produknya adalah strategi Product and Service Differentiation. Alasannya adalah karena responden lebih memprioritaskan safety, kekuatan produk, dan ketahanan lama produk. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya itu unit 2 itu mengenai gagasan dasar. Oke, ini untuk hasil brainstorming dari kami bertiga, di mana hasil brainstorming kami itu dengan menemukan bahan logam yang kuat untuk mampu menyangga beban pengguna ketika gerakan pull up. Kemudian diberi penahan pada bagian kaki speed mesin untuk membagi sebaran beban. Kemudian ditambahkan seperti rel untuk maju mundur dikarenakan postur tubuh pengguna yang berbeda-beda. Kemudian dilengkapi dengan penahan berupa bantalan yang dapat dipasang pada ketinggian tertentu. Next. Nah, berikut ini adalah klarifikasi tujuan dari produk kami, di mana ini adalah primer, sekunder, dan tersieri. Next. Ini untuk penetapan fungsionalnya, di mana ada input, black box, dan output. Di mana inputnya ini berupa material berupa logam, kemudian black box ini operasionalisasi speed mesin, dan outputnya ini adalah speed mesin dengan bantalan untuk melindungi kaki dari tertimpa. Nah, berikut ini untuk penetapan fungsinya, ada durability dan keamanan, kemudian ada transparent boxnya sebagai berikut. Next. Nah, untuk penetapan spesifikasi, kita menetapkan ada 5 tujuan, yaitu untuk performansi penggunaan, yang kedua estetika atau tampilan, yang ketiga keamanan, keempat perawatan, dan kelima kualitas. Next. Nah, ini untuk penetapan karakteristiknya dari produk kami. Next. Nah, inovasi dari produk kami ini dimana dengan menambahkan bantalan agar saat beban jatuh tidak langsung mengenai kaki penggunanya, dan pada bagian rel dapat dimaju mundurkan sehingga dapat disesuaikan sesuai dengan keinginan pengguna, dan diberi penahan pada bagian bar pada ketinggian tertentu, dimana pada saat mengangkat beban dan mencapai tinggi tertentu, bar dapat diletakkan di ketinggian tersebut dan pengguna dapat beristirahat sejenak. Next. Ini adalah gambar produk dari speed mesin untuk kelompok kami. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Nah, selanjutnya ini ada di unit 3, di mana pemilihan material dan alternatif perancangan produknya. Next. Nah, di metodologi pemilihan material ini, di mana menentukan fungsi dari desain dan sifat material yang diinginkan, di mana speed mesin itu yang memiliki tingkat yang tentunya tingkat kekuatan yang tinggi dan memiliki logam yang bersifat kuat dan tahan lama. Nah, di sini untuk dimensi produk kami ini ada 220 cm dikali 240 dikali 220 cm. Untuk material logam yang kita pilih sendiri itu ada stainless steel, alloy steel, dan mild steel, dan galvanized steel, dan plastik untuk rencana awalnya yang untuk pemilihan kita rencananya ini. Terus di mana membandingkan properti dan parameter manufaktur dengan database yang ada,
Terus juga kita menentukan tipe-tipe setiap material yang digunakan dari setiap partnya itu. Nah, untuk melakukan pengembangan spesifikasi desainnya itu di mana kita di material rangkanya ini kita merencanakan untuk penggunaan stainless steel dan mild steel, dan untuk material rodnya itu alloy steel dan galvanized steel, dan untuk material movernya itu polymer vinyl. Next. Nah, di sini adalah pemilihan materialnya, dapat dilihat setiap part-part yang kami pilih dan untuk spesifikasinya dan alternatif material yang ingin kita gunakan. Next. Nah, di sini ada pemilihannya, dipilih itu dihasilkan sebagai berikut. Di mana alternatif yang terpilihnya itu rata-rata yang menggunakan mild steel, galvanized steel, dan untuk PVC. Next. Nah, di matriks pembobotan kriteria dan skala penilaian 4 titik ini terpilih dengan skala berikut, dapat dilihat pada tabel. Terus skala penilaiannya itu untuk harga jualnya itu juga ada sampingnya itu ya, lebih detailnya itu. Next. Nah, di matriks evaluasi alternatif ini itu kita terpilih yang terbesar itu di alternatif ketiga. Untuk pemilihannya ada di alternatif ketiga. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan teman-teman. Selanjutnya adalah value engineering, di mana di sini ada komponen-komponen dari mesin beserta dengan fungsinya. Kemudian ada material-material yang diperlukan untuk membuat setiap komponen itu. Untuk value-nya dapat dilihat pada layar. Untuk cost itu terdiri dari dua, yaitu original dan redesign. Kemudian berikut adalah bill of material dari Smith Machine. Selanjutnya adalah spesifikasi komponen yang terdapat pada Smith Machine, baik itu Smith Machine-nya, ada juga komponen utama, komponen pendukung, dan juga material pokok atau bahan baku. Selanjutnya adalah primary part and secondary part. Untuk primary part-nya adalah frame, mover, dan rod, sedangkan secondary part-nya dapat dilihat pada tabel di layar. Selanjutnya adalah unit 4 mengenai perancangan produk yang berbasis antropometri. Untuk data antropometri produk yang dapat digunakan untuk perancangan Smith Machine ada TBB, LTB, TTK, dan TJT. Untuk datanya dapat tertampil di layar. Selanjutnya adalah melakukan uji kenormalan data. Setelah melakukan uji kenormalan data dengan menggunakan Minitab, dihasilkan keempat data antropometri termasuk normal. Selanjutnya adalah uji keseragaman data dan uji kecukupan data. Untuk uji keseragaman datanya, untuk keempat data antropometri sudah seragam, sedangkan untuk uji kecukupan data didapatkan untuk keempat data antropometri sudah cukup. Selanjutnya adalah analisis ergonomi produk. Dapat dilihat bahwa untuk dimensi tinggi left and right rod itu memiliki ukuran finalnya adalah 178 cm, untuk tinggi left frame dan right frame-nya 218,55, panjang pull up bar-nya 10 cm, dan batas terendah ketinggian bar-nya adalah 37,45 cm. Berikut merupakan gambar teknik dari Smith Machine. Ada gambar teknik 3D view-nya, lalu ada proyeksi 3 sisi, dan juga ada isometric view dan exploded view. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk unit 5, yaitu pemilihan dan perancangan proses manufaktur. Next. Oke, untuk unit 5 ini dapat matriks keputusan make or buy, di mana untuk keseluruhan part rata-rata kita membuat yaitu atau make, dan untuk buy-nya ada 3 part, yaitu locking weight rod, bolt, dan bearing. Next. Kemudian untuk matriks identifikasi dan penilaian proses manufakturnya dapat tertampil pada layar.
Next. Kemudian ini untuk gambar parts mesinnya sebagai berikut. Next. Kemudian untuk mesin dan tulisnya adalah sebagai berikut. Next. Kemudian ini untuk peta proses operasinya untuk prefabrikasinya. Next. Kemudian ini untuk PPO untuk fabrikasi dan assembly produknya. Next. Ini untuk assembly chartnya pada produk smart mesin ini. Next. Kemudian untuk PTK-TK dan PPM prefabrikasi untuk pemotongan. Dan ini dapat kita lihat pada layar. Next. Kemudian untuk PTK-TK dan PPM prefabrikasi inspeksi sebagai berikut. Next. Kemudian PTK-TK dan PPM fabrikasi pemotongan sebagai berikut. Next. Kemudian ada PTK-TK dan PPM untuk aplikasi pelubangan. Next. Kemudian untuk ada PTK-TK dan PPM fabrikasi penghalusan. Next. Kemudian ada PTK-TK dan PPM fabrikasi untuk inspeksi. Next. Kemudian ini ada PTK-TK dan PPM bagian untuk assembly-nya. Next. Baik, ini adalah forecast di mana data permintaan ini kita ambil dari 2003 sampai 2012 yang sudah kita ambil. Kemudian kita melakukan forecast untuk 30 tahun ke depan. Di mana berawal dari 2013 sampai 2042. Pada 2013 lihat forecastnya terdapat 18.273, kemudian berakhir di 2042 mencapai 52.004. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah memasuki tadi di forecast ya, kita ada data produksi yang telah direncanakan, unit mesinnya, untuk minimal dan maksimal dan hasil forecast. Next. Berikut adalah routing sheet untuk bagian assembly-nya dengan kapasitas pabrik 1920 unit per bulan. Next. Ini yang untuk yang difabrikasinya. Next. Dan berikut adalah untuk yang di prefabrikasinya dapat tabel. Next. Nah, tabel kebutuhan bahan baku ini yang sudah kita rencanakan, di mana ada di bagian logamnya ini ada mild steel, stainless steel, dan galvanized steel. Next. Nah, untuk keterangan spesifikasi bahan bakunya itu dapat dilihat pada tabel juga, masing-masing untuk komponennya dari bahan baku. Next. Nah, di unit 6 ini untuk rancangan proses stasiun kerjanya. Next. Nah, di stasiun kerja ini kita memilih untuk yang membantu pekerja ini ada untuk kursi dan meja yang untuk pengerjaannya dapat dilihat pada tabel bagian-bagian antropometri yang kita pilih. Untuk kursi ada di sebelah kiri dan yang meja di sebelah kanan. Next. Nah, setelah kita ambil data untuk antropometri kursinya, setelah itu kita lakukan uji kenormalan data untuk yang data kursi ini. Dapat lihat pada gambarnya. Terus setelah itu kita rekap pada hasilnya seperti di kanan dan didapatkan hasil bahwa datanya itu normal. Next. Nah, begitu juga dengan data meja dapat dilihatnya. Dan kesemuanya juga datanya normal. Next. Nah, di sini uji keseragaman dan kecukupan data untuk yang data kursi itu antropometrinya itu dinyatakan seragam dan datanya juga cukup. Next.
Begitu juga untuk keseragaman dan kecukupan di antropometri meja ini juga dinyatakan seragam dan cukup. Next. Sehingga dihasilkan analisis ergonomi untuk produk kursi dan mejanya itu sebagai berikut, di mana di bagian kiri di kursi kerjanya itu yang akhirnya di tinggi kursi itu kita berikan ukuran kelonggaran untuk sebagai alas kaki kursi. Terus sedangkan yang di meja itu yang untuk ada ukuran kelonggaran itu ada di tinggi meja dan panjang pegangan laci. Next. Selanjutnya akan dijelaskan teman. Baiklah, selanjutnya adalah gambar teknik dari kursi dan meja. Seperti tertampil pada layar, untuk gambar yang di sebelah kiri ini adalah gambar kursi kerja dan di sebelah kanan ini adalah gambar dari meja kerja. Selanjutnya adalah gambar teknik untuk permesinannya. Di sini ada scriber, plasma cutting, dan juga milling. Selanjutnya ada kunci L, inverter, elektroda, dan juga drill. Selanjutnya adalah manekin dari setiap departemen. Di sini kami ada 3 departemen, yaitu departemen pemotongan, departemen inspeksi, dan juga departemen SMD. Dapat dilihat pada gambar untuk manekennya. Selanjutnya adalah analisis rula departemen pemotongan. Dapat dilihat bahwa untuk tangan kanan menghasilkan final score-nya adalah 3, dan untuk tangan kiri final score-nya juga 3. Selanjutnya adalah analisis rula untuk departemen inspeksi. Didapatkan final score untuk tangan kanan adalah 3, dan final score untuk tangan kiri adalah 3 juga. Selanjutnya adalah analisis rula untuk departemen SMD. Didapatkan final score-nya adalah 3 untuk tangan kanan, dan juga untuk tangan kiri didapatkan final score 3. Beberapa dari analisis rula yang telah dilakukan, ada beberapa detail yang masih berwarna merah. Oleh karena itu, kami melakukan perbaikan dari analisis rula, yaitu terdapat pada departemen inspeksi dan juga departemen SMD. Untuk departemen inspeksi ini, perbaikan dilakukan pada tangan kiri, sehingga didapatkan final score-nya adalah 3, dan untuk detailnya ini sudah tidak ada yang berwarna merah. Kemudian, untuk departemen SMD dilakukan pada tangan kanan perbaikannya, didapatkan final score juga 3, dan untuk di bagian detailnya ini sudah tidak ada juga yang berwarna merah. Selanjutnya adalah work remit. Dapat dilihat di sini sudah tertampil work remit untuk drill pelubangan, elektroda pengelasan, gerinda penghalusan, dan juga kunci L assembly. Selanjutnya ada work remit untuk milling pemotongan, plasma cutting pemotongan, dan juga scriber. Selanjutnya adalah unit 7 mengenai pemanufakturan produk. Pada bagian ini tertampil machine and tools, di mana ada gerinda pemotong yang berfungsi untuk memotong besi holo dari ukuran awal menjadi ukuran yang diinginkan, dan juga ada gerinda penghalus yang berfungsi untuk menghaluskan besi holo setelah dipotong. Dapat tertampil di layar untuk gambar setiap mesinnya. Selanjutnya ada mesin drilling dan juga mesin las. Untuk mesin drilling ini berfungsi untuk melubangi besi holo sehingga dapat digunakan sebagai tempat untuk baut. Kemudian untuk mesin las digunakan untuk menyambungkan setiap potongan dari besi holo. Selanjutnya adalah elektroda dan meteran. Untuk elektroda berfungsi untuk sebagai pembakar yang menghasilkan busur nyala. Kemudian meteran berfungsi untuk mengukur besi holo agar sesuai ukuran yang diinginkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada spesifikasi untuk mesin Ampeus-nya, di mana spesifikasi untuk gerinda potong ini ada mesin Bosch GTO 2000. Nah, berikut ini adalah spesifikasinya. Kemudian ada spesifikasi untuk gerinda penghalusnya, yaitu Magtech MT90. Nah, berikut adalah spesifikasi. Next. Kemudian terdapat spesifikasi mesin untuk drilling, di mana brandnya itu adalah Westlake dengan tipe ZI4116.
Nah, tertampil pada layar. Kemudian terdapat spesifikasi mesin las dengan merek Wilon yang tipe AC 160. Berikut adalah spesifikasinya. Kemudian ada elektroda di mana menggunakan merek NK dengan tipenya NK68. Next. Berikut adalah part kritis dari produk split mesin ini, di mana part kritisnya itu adalah left frame. Di mana ukuran left frame ini dengan panjang 2200 mm, lebar 300 dan tinggi 2200 mm. Kemudian kita buat ini dengan skala 1:10, di mana setelah di skala menjadi panjang 220, lebar 30 dan tinggi 220 mm. Next. Nah, untuk jumlah spesimennya yaitu jumlah sliver bulannya itu sekitar 40 dengan kapasitas produksi sebesar 7.517 unit per bulan. Maka didapatkan dari jumlah sampel untuk spesimennya, dari hasil jumlah spesimen itu berupa 188 unit per shift, di mana jumlah sampel spesimennya menjadi 36 unit per shift. Next. Untuk rencana proses manufaktur ini, di mana yang pertama menentukan toko material dan bengkel yang akan digunakan untuk proses manufaktur, kemudian membuat kesepakatan yang berhubungan dengan seluruh proses manufaktur, termasuk biaya dan termasuk dengan ukuran-ukuran produk. Kemudian kemudian yang ketiga mempersiapkan mesin-mesin agar siap untuk dioperasikan, dan yang keempat proses manufaktur bahan atau material menjadi lifetime sejumlah 36 unit per shift. Next. Untuk evaluasi proses manufaktur, pada proses manufaktur terjadi perubahan mesin, di mana sebelumnya dilakukan dengan skala pabrik besar hingga menggunakan mesin CNC. Sedangkan untuk manufaktur pada unit ini jumlah produksi tidak terlalu banyak. Oleh karena itu dapat digunakan mesin gilingan potong untuk memotong material dan gilingan penghalus untuk menghaluskan permukaan. Next. Dan ini untuk stasiun kerjanya terdapat 8 stasiun kerja dengan ukurannya sebagai berikut. Next. Demikian presentasi kami. Selanjutnya akan ditampilkan mengenai proses pembuatan dari produk kami. Terima kasih.